Di zaman lampau, Mesir berdiri sebagai negeri yang paling megah di dunia. Sungai Nil mengalir bagaikan nadi peradaban, menghidupkan pertanian, kota-kota, dan istana. Dan di antara para penguasa negeri itu, berdirilah seorang raja yang paling zalim, paling sombong, dan paling durhaka. Firaun. Dialah raja yang bukan hanya menolak seruan Allah, tapi mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dengan angkuhnya, ia berkata di hadapan rakyat, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at 24. Ia tak hanya membangun kerajaan dengan piramida dan kekayaan luar biasa, tapi juga membangun kedurhakaan dan kekejaman. Ia memperbudak Bani Israel, membunuh anak-anak lelaki mereka, dan membiarkan wanita-wanita mereka hidup dalam penderitaan. Hanya karena takut kekuasaannya direbut oleh seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel, sebagaimana yang diramalkan. Namun rencana Allah tak bisa dikalahkan. Di tengah pembantaian anak-anak, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi ancaman terbesar bagi Firaun. Ia adalah Musa alaihissalam. Ibunya dengan petunjuk Allah meletakkannya dalam peti dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Dan tak disangka petinggi istana Firaun sendiri yang menemukannya. Allah berfirman, "Kami kembalikan kamu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka. Dan kamu membunuh seseorang, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami uji kamu dengan berbagai cobaan. Lalu kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian." Quran Surat Taha 40. Musa dibesarkan di istana Firaun hingga akhirnya Allah memilihnya sebagai nabi. Ia lalu diutus kembali untuk menghadapi raja yang pernah membesarkannya sendiri. Musa datang kepada Firaun, membawa mukjizat, membawa hujjah, membawa kalimat Allah. "Lepaskan Bani Israel, sembahlah Allah, karena aku adalah Rasulnya." Tapi Firaun malah menuduhnya sebagai penyihir dan pembohong. Ia memanggil semua tukang sihir terbaik Mesir. Tapi Allah memenangkan Musa dengan mukjizat tongkatnya yang berubah menjadi ular besar dan menelan semua sihir mereka. Para penyihir langsung bersujud karena tahu ini bukan sihir, ini kebenaran. Namun Firaun tak berubah. Ia justru mengancam, "Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, lalu aku salib kalian." Kesombongan Firaun makin menjadi, hingga tibalah saat Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Malam itu, Musa dan pengikutnya melarikan diri. Firaun mengejar dengan seluruh pasukan dan keretanya. Tapi di hadapan mereka terbentang Laut Merah. Bani Israel panik. "Kita akan tertangkap." Tapi Allah wahyukan pada Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya dan laut terbelah, 2 dinding air tinggi menjulang, dan jalan kering terbentang di tengahnya. Musa dan pengikutnya melintasi jalan itu dengan selamat. Firaun dan pasukannya mengejar, namun di tengah laut, air tiba-tiba kembali menutup. Firaun baru sadar, dan di detik terakhir kehidupannya, ia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Yunus 90. Tapi Allah menjawab, "Sekarang baru kamu beriman, padahal sebelumnya kamu durhaka dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Dan lalu turunlah ayat yang mengejutkan. "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu." Quran Surat Yunus 92. Para ahli sejarah dan ilmuwan menemukan mumi Firaun yang tubuhnya utuh berbeda dengan mumi biasa yang diawetkan buatan. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tenggelam mendadak dan hasil penelitian mendukung kisah yang disampaikan dalam Al-Quran. Para ilmuwan barat pun terkejut karena Al-Quran telah menyebutkan hal ini 1400 tahun sebelum teknologi kedokteran modern mampu menjelaskannya. Sampai hari ini, jasad Firaun disimpan dan dipamerkan di Museum Kairo, Mesir. Ia menjadi bukti nyata bahwa kesombongan bisa menghancurkan seseorang bahkan setelah kematiannya. Jasad Firaun bukan sekadar sejarah, tapi peringatan abadi dari Allah bahwa kekuasaan, kejayaan, dan kesombongan tak ada artinya tanpa iman, dan bahwa pertolongan Allah kepada hambanya yang sabar akan datang, bahkan dari arah yang tak terduga.